warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Ahmad SPD, jurusan Bahasa Indonesia, asal instansi SMKS Arkanis Batang Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Di sini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan materi teks debat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa, menyiapkan dan memimpin doa sebelum belajar. Silakan Nak Nadia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Sudah menyiapkan dan memimpin doa sebelum belajar. Didengarkan namanya Hijrah, Aisyah, Wahdia, Andi Gibran, Sanjaya, Nurul Suci Ramadhani, Nurul Umairah, Suci Ramadhani, Fajar, Nadia, Fitratul Laila. Ya, jadi Ibu sudah mengecek dan Ibu juga sudah perhatikan semua kursi sudah terisi penuh, berarti anak-anakku sudah hadir semua pada hari ini. Ya, jadi alhamdulillahnya Ibu akan mengecek kebersihan. Ya, jadi setelah Ibu perhatikan ruangan ini sudah bersih. Siapa yang piket hari ini? Oh, Nak Nurul. Terima kasih Nak Nurul karena sudah piket hari ini ruangan sudah bersih. Jadi Ibu harap setiap hari ruangan kita seperti ini ya. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan ruangan kita, kelas kita ini menjadi contoh dari ruangan lain atau kelas lain. Ya. Jadi hari ini materi kita mengenai teks debat. Namun sebelum kita masuk, ada Mas ingat materi kita sebelumnya? Ya, silakan Nurul. Ya, teks hikayat. Jadi materi sebelumnya itu tentang teks hikayat. Nah, ada yang ingat apa itu teks hikayat? Ya, silakan Hijrah. Teks hikayat yaitu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang berisi cerita atau lelucon. Ya, jadi bentuk karya sastra lama yang berisi cerita lelucon. Tepuk tangan dulu. Ya, terus ada yang masih ingat unsur-unsur dari teks hikayat? Silakan angkat tangan. Ya, anak Nadia, silakan. Unsur teks hikayat ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi unsur teks hikayat itu ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Nah, ada yang ingat yang mana itu unsur intrinsiknya? Silakan angkat tangan. Silakan Asuci. Unsur intrinsik yaitu tema, latar, makna, alur, penokohan, daya cerita pada cerita. Ya, jadi ada tema, ada alur, ada latar, gaya bahasa, amanat, tokoh, penokohan, dan gaya bahasa. Ya, tepuk tangan dulu. Berdiri dulu supaya lebih semangat. Kita ingat ya? Ya. Jadi kalau Ibu menyebutkan SMK Arkanis Bulukumba, aku langsung kamu ya? Iya. SMK Arkanis Batang Bulukumba. Hidup belajar selalu berusaha. SMK bisa, SMK hebat. Yes, 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 luar biasa. Silakan dulu Nak. Nanti hari ini sudah semangat belajarnya. Semangatnya luar biasa. Ya. Mengenai teks debat yaitu menganalisis permasalahan isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dari teks debat untuk menentukan esensi debat. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi ada 4.
Di antaranya menganalisis motif dan komposisi tim penyelenggaraan debat. Yang kedua, menganalisis isu, sudut pandang, argumen pro dan kontra, dan yang terakhir yaitu menemukan simpulan dari teks debat yang disajikan. Ya, jadi ada 4. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi ini dengan menggunakan metode pembelajaran PJDL, Problem Based Learning. Nah, sebelum Ibu mau bertanya dulu, pernah mendengar tentang teks debat? Pernah. Ya, saya yakin pernah. Kenapa? Karena saat ini pokoknya lagi kita berdebat. Berdebat tentang apa? Pilpres. Iya. Apalagi kalau perdebatan antara capres dan cawapres. Namun kita sebagai siswa bukan berdebat tentang seperti itu, tapi biasanya kita berdebat dalam tentang pendidikan. Ya. Jadi sudah pernah mendengar tentang teks debat baik di media maupun di buku ataupun di internet. Iya. Jadi apa itu teks debat? Ada yang tahu? Ya. Bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang perlu disertai dengan informasi, bukti, atau data yang relevan dengan argumen yang dikemukakan. Iya, jadi yang namanya debat berarti kita itu beradu pikiran dengan berdebat. Namun dalam debat itu bukan masuk debat, tetapi ada memang permasalahan yang harus kita duduk bersama dengan teman untuk membahas tentang permasalahan itu. Nah, di dalam debat ini ada beberapa unsur. Di antaranya ada mosi, ada tim pro, ada tim kontra, ada tim netral, ada atau tulis. Ya. Jadi semuanya ini harus sadar. Kenapa harus ada mosi? Karena tidak bisa berjalan perdebatan kalau tidak ada perdebatan atau masalah yang mau diperdebatkan. Iya. Terus kenapa ada tim pro dan kontra? Yang namanya perdebatan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, antara setuju dan tidak setuju dengan masalah yang diperdebatkan. Nah, selanjutnya moderator. Nah, moderator ini penting karena kenapa? Tanpa moderator berarti tidak akan ada yang bisa mengarahkan jalannya perdebatan. Nah, yang terakhir yaitu menulis. Ya, menulis ini yang menulis tentang pendapat atau argumen dari tim pro atau yang setuju dengan tim kontra yang tidak setuju. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti kita lanjut. Selanjutnya yaitu menganalisis isu sudut pandang dalam teks yang disajikan. Nah, ini dalam teks debat berarti ada hal-hal yang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, bagaimana mengetahui tentang debat itu? Berarti kita akan membagi kelompok. Nah, bagaimana dengan kelompoknya itu? Nah, Ibu akan membagi 3 kelompok. Di sini kan jumlahnya 11 orang. Nah, di sini sebentar, kalau 3 kelompok berarti ada yang beranggotakan 3 orang dan ada kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, caranya di sini supaya tidak ada Ibu, kenapa nak saya bersama ini bersama itu. Nah, di sini saya akan menyuruh berhitung 1 sampai 3. Sebentar, yang menyebut angka 1 bergabung dengan angka 1 berarti dia itu kelompok 1. Yang menyebut angka 2 bergabung dengan yang menyebut angka 2 berarti dia kelompok 2. Begitu juga dengan yang kelompok 3. Jadi sebentar tidak ada. Saya kenapa di sini dulu? Ya, jadi namanya juga kelompok tidak perlu memilih teman. Saya persilakan mulai dari Hijrah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Iya. Jadi setelah menyebutkan berarti sudah ditahu posisinya masing-masing. Silakan berdiri nak, dicari temannya yang masing-masing menyebut angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, kelompoknya sudah terbentuk. Berarti saya akan memberikan nama. Ingat kelompoknya ya. Kelompok 1 itu kelompok mawar. Kelompok 2 kelompok melati. Kelompok 3 kelompok teratai. Diingat ya. Yang mana mereka menyebut angka 1? Ya, di sini kelompok 1 mawar. Kelompok 2 melati, kelompok 3 teratai. Iya. Jadi sambil
akan bagikan contoh teks. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Iya. Jadi cara menganalisis pada teks debat yang pertama itu kita baca dan pahami teks secara keseluruhan. Ya, kenapa? Karena tanpa kita baca teks itu, kita tidak akan pernah tahu apa sih yang mau diperdebatkan. Ya, paham? Jadi kita baca secara keseluruhan supaya dipahami bahwa seperti ini yang mau kita bahas. Ya. Terus yang kedua, identifikasi dan analisis argumen. Nah, yang mana itu? Ya, setelah kita menganalisis teks itu, kita akan tahu yang mana itu argumen. Nah, baik itu argumen pro ataupun kontra, argumen yang setuju ataupun yang tidak setuju, ataupun juga ada yang namanya argumen netral. Nah, dia tidak berada di sisi pro ataupun tidak berada juga di sisi kontra. Iya. Nah, selanjutnya ada yang namanya evaluasi kualitas argumen. Ya, kita akan mengevaluasi yang mana sebenarnya ini argumen atau pendapat yang memang setuju dengan permasalahan yang akan kita bahas. Ya, jangan sampai karena merasa teman kita walaupun dia kontra atau tidak setuju karena merasa teman, ya akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, di sini yang namanya argumen pendapat harus kita pertahankan. Ya, kalau kita sudah mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat saudara, berarti kita harus pertahankan pendapat itu. Ya. Kalau kita sudah setuju, berarti kita harus pertahankan juga. Kenapa? Pertahankan masing-masing pendapatnya, walaupun Anda berada dalam pro atau kontra. Ya. Lanjut, tinjau sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi sebagai seorang analis penting untuk melihat sudut pandang yang berbeda untuk memperluas pemahaman tentang isu yang diperdebatkan. Ya. Jadi di sini kita pihak pro ataupun pihak kontra. Ya. Jadi setelah itu berarti kita harus menyimpulkan. Ya, yang mana itu simpulan? Berarti menyimpulkan antara pendapat di pro maupun di kontra. Ya. Setelah tadi Ibu sudah sampaikan bahwa seorang moderator bisa menyimpulkan, berarti ada lagi yang namanya forum diskusi. Ya. Jadi tes kita hari ini kan memang debat. Berarti kita akan mengadakan diskusi. Nah, dalam diskusi ini saya minta kepada setiap kelompok karena saat sudah dibagikan ya. Sebentar akan membagikan LKPD beserta dengan teksnya. Nah, dibaca teks, terus dijawab. Sebentar setelah dijawab akan dipresentasikan. Ya, jadi silakan Anda kerjasama dengan teman kelompoknya menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam konteks itu dan sebentar dipresentasikan di depan. Nah, yang presentasi di depan setelah mempresentasikan berarti kelompok lain ini menanggapinya. Ya, menanggapi bagaimana? Menanggapi permasalahan yang diperdebatkan. Berarti di sini sudah ada namanya tim pro dan kontra. Ya. Jadi kebetulan tes kita hari ini tes debat itu mengenai pendidikan. Ya, Ibu tidak mengambil yang namanya tes debat pilpres. Kenapa? Ya, kita ini berada di lingkungan pendidikan. Jadi harus kita ambil tema pendidikan. Ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya, terus dikerja dan sebentar dipresentasikan. Ya. Semua silakan angkat tangan ya nak, yang sudah selesai. Ditunggu dulu temannya, masih ada beberapa kelompok yang belum selesai. Berapa yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya Bu. Iya. Jadi karena sudah selesai semua berarti sudah siap presentasi ya? Ya Bu. Siapa yang mau presentasi pertama? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2 berarti kelompok Melati. Silakan Asuci ke depan. Dibacakan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1, kelompok 3 silakan didengarkan dan sebentar diberikan tanggapan. Ya, bagaimana tentang presentasi dari temannya. Ya, silakan Asuci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ujian nasional. Yang pertama, analisis mosi dan posisi tim penyelenggara debat. Jawaban dari kelompok kami, mosi dari teks debat yaitu penggunaan ujian nasional
debat yang disajikan tentang tema pendidikan ujian nasional. Nah, kelompok 2 ini sudah mempresentasikan. Tadi kelompok 1 dan kelompok 3 pasti menyimak ya. Jadi silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau menanggapi silakan angkat tangan. Ya, siapa nak? Silakan dari kelompok 3. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mau menanggapi. Ya, silakan Nak Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini menanggapi dari kelompok 2, yaitu ujian nasional telah menjadi salah satu standar kelulusan yang memiliki pengaruh kualitas besar untuk meraih jenjang pendidikan dan juga siswa harus lulus ujian nasional. Namun seperti ini dirasa kurang baik karena siswa akan terikat pada standar tertentu. Padahal setiap siswa ada yang berbeda berkepentingan dengan standar yang sama lebih banyak memberi dampak buruk pada siswa. Terima kasih. Ya, begitu itulah tadi tanggapan dari kelompok 1 mengenai pendapat dari kelompok 3 tadi. Bagaimana dengan kelompok 3 tentang ujian nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari kelompok saya kurang setuju akan pendapat tim afirmasi. Menurut saya, ujian nasional masih cukup efektif dalam penggunaan ujian nasional sebagai syarat untuk kelulusan. Siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Hal ini karena siswa akan terpacu karena ada target yang ingin mereka capai di ujian nasional. Jadi ceritanya di sini berarti ini tim pro dan di sini adalah tim kontra. Setuju? Ya, dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan mengenai ujian nasional. Bagaimana dengan kelompok 2 mau ditanggapi pendapat dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kelompok Dari tim pro yaitu, menurut tim saya, kemampuan seorang tidak hanya ditentukan dari nilai ujian nasional saja. Buruknya, dengan adanya standar nilai ujian nasional, siswa dapat melakukan hal yang curang demi mendapat nilai yang bagus untuk masuk sekolah impian mereka melakukan kecurangan. Beberapa siswa dengan giat mengikuti bimbingan di lembaga-lembaga belajar tentu untuk mendapatkan kunci jawaban dari ujian nasional. Bahkan cukup banyak pelajar di antara mereka yang rela membayar biaya yang cukup mahal dari kunci jawaban tersebut. Bukan hanya itu saja, ketika ujian nasional dilaksanakan, tak jarang para siswa saling bekerja sama dan menyontek. Mirisnya, beberapa oknum guru juga ikut membantu para siswa dengan memberikan jawaban. Jika sudah terjadi begini, apakah masih yakin bahwa ujian nasional cukup efektif untuk menentukan kelulusan seorang siswa? Adapun dari tim kontra, yaitu tim kami masih menganggap ujian nasional dapat menjadi penentu kelulusan yang efektif. Terlepas dari kecurangan yang terjadi, apabila bicara tentang kecurangan yang ada, menurut saya hal tersebut sudah banyak terjadi di bidang lain. Tidak hanya ujian nasional, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat dikurangi atau dicegah. Pemerintah telah menggunakan ujian nasional berbasis komputer sejak beberapa tahun yang lalu. Perkembangan ini dapat diharapkan menekan angka kecurangan tersebut. Selain itu, ujian nasional juga masih tetap dibutuhkan. Hal ini tetap diperlukan agar siswa mau belajar dan berusaha. Kemudian, tidak bersikap acuh dan tak acuh terhadap pelajaran di sekolah. Melalui ujian nasional, siswa juga diharapkan mampu mendeteksi potensi dirinya. Ya. Jadi bagaimana? Ditanyakan bagaimana dengan tim pro dan kontra? Apakah pendapat dari tim dari kelompok 2 yang menyampaikan bahwa di sini dia itu antara setuju dan tidak setuju. Jadi bagaimana nak? Mau ditanggapi lagi dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada benarnya siswa akan semakin giat belajar dengan penggunaan ujian nasional. Namun, hal tersebut akan mengarahkan siswa kepada suatu yang keliru. Siswa mungkin hanya akan fokus kepada hasilnya saja, yaitu berupa nilai yang tinggi dan tidak peduli pada proses belajarnya. Nantinya, siswa akan beranggapan bahwa tujuan belajar di sekolah adalah hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, bukan untuk mencari ilmu yang punya manfaat bagi kehidupan sehari-hari.
ujian nasional kemungkinan besar akan menuntun siswa kepada kecurangan. Dapat saya simpulkan bahwa ujian nasional tidak dapat dijadikan acuan kelulusan yang efektif karena dapat mengarahkan siswa kepada tujuan belajar yang salah serta menambah tingkat kecurangan yang ada. Tepuk tangan dulu untuk tim. Ya. Selanjutnya dari kelompok kita, ada lagi yang mau ditanggapi? Ya, silakan Pak Fajar. Baik. Saya mengulangi seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, ujian nasional masih sangat penting terutama di Indonesia karena ujian nasional dapat menjadi standar yang jelas dan seragam antara satu sekolah dengan sekolah lain. Dan itu ujian nasional akan dapat memotivasi siswa untuk belajar belajar dan menghasilkan tujuan demi mencapai cita-cita. Salah satu cita-cita mungkin masuk ke sekolah favorit yang diidamkan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi nomor 1, dia ini setuju kalau ujian nasional itu dihapuskan. Ya, jadi ini menurut pendapat kalian masing-masing ya. Ya, jadi tadi sudah diperdebatkan mulai dari awal sampai akhir dan akhirnya saya kembalikan kepada penyaji materi. Silakan disimpulkan dari kedua kelompok ini yang pro dan kontra tentang ujian nasional. Baik, saya A dan B. Untuk tim pro, ada sebenarnya siswa akan semakin giat belajar dengan penggunaan ujian nasional. Namun hal tersebut akan mengarahkan siswa kepada satu konsep belajar yang keliru. Siswa mungkin hanya akan fokus kepada hasilnya, yaitu berupa nilai yang tinggi dan tidak peduli pada proses belajarnya. Untuk tim kontra, ada seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ujian nasional masih sangat penting, terutama di Indonesia, karena ujian nasional dapat menjadi standar yang jelas dan seragam antara untuk sekolah dengan sekolah yang lain. Selain itu, ujian nasional pun akan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar lagi. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan dari tim pro dan kontra. Ya, tepuk tangan untuk pendapat. Ya, silakan dulu nah. Begitu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan oleh temannya dan yang mendengarkan kelompok dua yang presentasi tadi ya, kelompok 1 dan kelompok 3 juga sudah menanggapinya. Jadi tadi sudah diperdebatkan mengenai tadi musik yaitu judulnya itu tentang ujian nasional yang ada di Indonesia. Nah, di sini bagaimana menurut tim pro katanya dia itu tidak setuju kalau masih ada ujian nasional. Sementara tim kontra dia kurang setuju kalau misalnya itu ujian nasional. Nah, namun di sisi lain semua ini karena tadi sudah dipertahankan pendapatnya, berarti semua ini benar. Iya, karena memang di antara perdebatan memang ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama kita setuju, yang kedua tidak setuju. Iya. Dan alhamdulillah anak-anakku tadi sudah berhasil mempertahankan tadi pendapatnya. Iya. Jadi saya rasa mengenai tes debat untuk hari ini cukup sekian. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah dipahami semua ya tentang teks dari debat. Ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya bagaimana dengan materi hari ini? Senang belajar atau bagaimana? Nah, alhamdulillah kalau senang. Nah, untuk materi hari ini dari semua anak ini ada yang bisa menyimpulkan dari teks debat tersebut? Ibu. Ya, silakan Mas Suci. Baik, saya akan menyimpulkan materi untuk hari ini. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik, isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang perlu disertai dengan informasi, bukti atau data yang relevan dengan argumen yang dikemukakan. Adapun unsur
Ya, dari kelompok 3, Nadia, disimpulkan. Ya, silakan nak. Silakan Nadia disimpulkan dari materi teks debat. Teks debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Unsur-unsur debat juga cara melakukan analisis pada teks debat juga ada terdiri dari 5 bagian, yaitu baca dan pahami teks secara keseluruhan, identitas dan analisis argumen, evaluasi kualitas argumen, tinjau sudut pandang yang berbeda, dan membuat kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 1. Bisa disimpulkan? Ya, silakan nak disimpulkan. Baik. Debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Adapun unsur-unsur debat yaitu musik, tim afirmasi atau tim pro, tim oposisi atau tim kontra, tim netral atau musik, moderator, penulis atau moderator. Adapun cara melakukan analisis pada teks debat adalah yang pertama, baca dan pahami teks secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi dan analisis argumen. Yang ketiga, evaluasi kualitas argumen. Dan yang keempat, tinjau sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, buat kesimpulan. Setelah melakukan analisis yang komprehensif, buatlah kesimpulan mengenai kualitas argumen yang disampaikan dalam teks debat. Jika perlu, sampaikan rekomendasi atau pendapat pribadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi anak-anak semua sudah tahu bagaimana itu debat, apa itu debat, bagaimana unsurnya, bagaimana menganalisis dan bagaimana menyampaikan debat. Jadi sebagai kesimpulan, di sini materi debat adalah alat yang penting dalam mempersiapkan diri dalam debat. Nah, dengan menggunakan materi debat secara efektif, kita bisa menyampaikan argumen yang kuat dan persuasif. Penting untuk selalu mengingat tips dalam menggunakan materi debat, yaitu yang pertama, memahami topik dengan baik, yang kedua, menggunakan argumen yang kuat, yang ketiga, berlatih berbicara dengan percaya diri, yang keempat, menulis rekaman materi debat dengan memiliki tujuan dan manfaat yang penting. Dan seperti mempersiapkan argumen yang kuat, meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis, serta memberikan kepercayaan diri. Jadi kita sekarang karena kita sudah mengetahui bagaimana itu debat, unsurnya, bagaimana caranya, etikanya, bagi semua sudah siap berdebat. Nah, contohnya tadi kalian sudah mempresentasikan di depan dan sudah ada perdebatan antara kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk perdebatan. Selanjutnya, Ibu mau menyampaikan materi berikutnya, yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi saya harap kepada anak-anakku, setelah selesai pembelajaran ini, Anda pulang silakan mencari di luar, di buku perpustakaan ataupun di media internet untuk mencari mengenai teks bahan debat untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Paham?